Idepreneurs. Hi, my name is Teresa. Thank you for inviting me today here. Senang rasanya bisa mempunyai kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman di sini, Idepreneurs. Ya, so hello. Terima kasih atas waktunya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, jadi sedikit my background, saya memang lulusan di Amerika ya, di USC, University of Southern California di LA. Setelah saya graduate dari university, waktu itu saya ambil marketing sama entrepreneurship. Setelah dari situ, I came home ke Indonesia ya. Tapi sebelum itu saya sempat bekerja dulu. Jadi ice cream scooper, yes, I do work as an ice cream scooper during a summer job, and it was really fun. Terus udah gitu saya bekerja di fashion retail Forever 21 yang punya itu orang Korea ya. Di sini juga ada retailnya. Nah, lalu udah gitu pada saat saya pulang ke Indonesia, saya decide untuk bekerja di advertising agency Leo Burnett. Jadi marketing has been a passion of mine. Dari waktu kecil juga ya sering iseng, mungkin kebanyakan nonton TV juga, jadi sering main tebak-tebakan iklan gitu sama adik saya. Nah, setelah itu bekerja di situ hampir 2 tahun, saya balik bekerja di Kawan Lama Group ya. And while working, saya decide untuk get an MBA. Why I decide to get an MBA itu yaitu untuk menambah wawasan diri. Oke. Nah, moving on. Jadi Kawan Lama ini udah 65 tahun loh, udah lama banget. Tapi looking back, I just realized bahwa kita itu sebuah company yang bertransformasi ya, dari yang from a small store, di situ ada gambarnya, it's really a small store, 3x3, actually itu udah masuk ke ruko di Glodok, jadi saya orang kota. Lalu kita akhirnya bisa punya gedung sendiri ke kanan, dan kita bertransformasi dari retail tradisional, lalu kita menjadi distributor B2B, lalu kita balik lagi ke retail. Dan bahkan sekarang ini kita merambah ke malls, ke fintech, dan juga ke e-commerce. Jadi it's not really true that an old company cannot transform dan mengikuti zaman. Kilas tadi saya udah bilang, saya join Kawan Lama Group ini di tahun 2008. Saya mulai dari customer relations, jadi yang ngurusin member-member. Kalau di sini teman-teman ada yang punya member chat time, punya member Ace, Informa, ya dulu saya ngurusin itu, dan juga customer care ya, jadi orang komplain biasanya juga nyambungnya ke saya. Nah, dari situ mulai ke promotions, lalu handling multiple brands, dan sampai akhirnya saya memimpin marketing department Kawan Lama Retail ya. Lalu setelah itu baru saya ke e-commerce. I decide to open my e-commerce. I notice bahwa kalau di marketing kan kamu dekat dengan customers. You tend to hear what their problems are, mereka minta apa, solusinya apa. Lalu banyak sekali pada saat itu yang orang udah menanyakan, nggak ada online shopnya ya, mau beli barang bisa nggak sih dikirim kemana? Nah, jadi dari situ saya udah melihat bahwa I think e-commerce ini orang lumayan tertarik ya. Jadi ya makanya kita decide untuk buka rupa-rupa.com di 2016 ya. Inspirationnya apa? We want to be the number one omnichannel e-commerce in home, lifestyle, and furnishings. Jadi combining all the Kawan Lama Retail Group dan juga membuka diri sebagai marketplace untuk orang-orang bisa berjualan di platform kami. Jadi sekarang nih yang happy customers tuh apa sih yang mereka expect? Jadi product variety. Mereka mau dalam satu tempat itu bisa menemukan banyak hal yang mereka bisa temukan. Lalu ya udah, check out-nya gampang. Terus sekarang ini mungkin especially true buat barang-barang di Kawan Lama Group, yaitu buy online pick up in store. Karena barangnya besar-besar, size-nya kalau ongkir mahal. Nah, jadi it's about omni-commerce. Di mana saja saya memilih untuk belanja, disitulah brand bisa menjawab. Challenges-nya apa waktu awal-awal? Yaitu
Tadi saya udah sebut Kawan Lama Group itu 65 tahun dan kita suksesnya adalah di offline business. Nah, jadi untuk mengubah dari offline mindset menjadi yang namanya online itu is really a big challenge karena orang dengan terbiasa, kita udah sukses selama 65 tahun membangun grup ini, tidak mudah untuk believe into something new, something foreign, and something yang ini di-run sama anak-anak gitu. Nah, jadi itulah yang membuat hurdles membuat sebuah e-commerce. Lalu sistemnya sendiri is called legacy system ya di per-IT-an, yaitu banyak sekali kita harus menyatukan, mengconnect dengan berbagai sistem yang ada yang digunakan di perusahaan ini, dari POS, sistem gudang, sistem pembayaran, sistem finance dan lain-lain. Lalu dan setiap business unit itu juga punya bisnis proses yang berbeda-beda dan kita harus menjadi sebuah wadah untuk mengconnect ke semua itu. Nah, jadi akhirnya apa sih yang kita buat untuk to realize our dream? Tentunya tim itu sangat-sangat penting karena saya di awal interview sering nanya, satu value yang kita expect di sini adalah persistence, maksudnya ngotot. Nah, karena ya untuk mengubah offline thinking itu kita perlu membuat gigihan. Kalau misalnya ketemu orang yang belum apa-apa dibilang no, dia langsung kabur. Nah, this thing will not work. Nah, terus udah gitu kita juga men-leverage karena uang kita nggak sebanyak dengan ya e-commerce players di luar sana gitu. Jadi kita benar-benar leverage our stores, jadi kita biaya iklan nggak terlalu banyak, tapi kita menggunakan toko-toko kita sebagai mata gitu. Jadi orang banyak sekali yang mengenal Rupa-Rupa itu melalui stores kita. Lalu kita udah punya existing supply chain, jadi udah nggak perlu lagi tuh ngirim ongkir sofa dari Jakarta ke misalnya customer saya di Makassar, karena saya udah bisa mengirim dari Makassar ke alamatnya. Lalu juga members, kita memang sudah banyak sekali members dari sebelum buka Rupa-Rupa udah ada yang namanya member system di ACE, Informa dan lainnya. Nah, jadi pertanyaannya adalah mengenai COVID ya. Jadi before COVID sama after COVID tuh banyak sekali perubahan, banyak sekali yang hilang, banyak sekali yang berubah, banyak sekali yang baru. Jadi tadi sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman kita di sini ya, Janita dan Edward dan juga Putra. Ya, jadi apa sih yang berubah setelah COVID? Ya, untungnya teman-teman kini, I guess karena ini idepreneurs ya, jadi banyak yang pivoting dengan cepat bisnis-bisnis mereka gitu, nggak cuman terlena, oh no bisnis saya hilang dan menangisi hal itu, tapi semangatnya tentang bisnis itu ada ya. So congrats mengenai itu. Nah, tapi one thing I realized after COVID ini, digital presence itu is really a necessity. It's no longer is a nice to have feature, tapi ini menjadi sesuatu yang penting karena what do you do pada saat toko tutup waktu PSBB. Sekarang ini orang juga udah berubah ya. Nah, sekarang ada yang namanya new retail sekarang ini, new normal, and of course jadi sekarang namanya new retail, yaitu be adaptable to customers needs. Sebenarnya yang namanya listening to customers itu dari dulu sih udah dijalankan, tapi kali ini itu benar-benar customers itu have a lot of power in making choices mengenai brand apa yang mereka ingin dengar, di mana mereka ingin berbelanja, dan jika kita tidak bisa menjawab itu, kita lah yang ketinggalan dari kompetitor-kompetitor kita yang lain. Nah, jadi new retail ini apa sih? Dari customer, saya akan bagi mengenai jadi dua, customer experience dan juga apa yang kita lakukan di stores. Yaitu multi channel shopping. Sekarang kalau mau belanja barang ACE, Informa bisa lewat WhatsApp, bisa lewat marketplace ya, kita juga ada di Shopee dan Tokopedia. Lalu of course our own channels yaitu ruparupa.com, dan juga ya kita punya shop in shopnya adalah ACE online, Informa online.
Nah, terus udah gitu sekarang orang kalau di rumah WFH kerjaannya apa? Banyak banget social media. Jadi kita sekarang ini menggencarkan juga di social media kita. Dan pada saat orang berbelanja, mereka inginnya berbelanja nggak pakai cash lagi, yaitu contactless. Nah, jadi di dalam in-store pun seperti apa? Orang udah males yang namanya antri. Ya, orang maunya kalau ke toko benar-benar because they need it. Mereka masuk ke toko, mereka lihat, mereka keluar. Nah, jadi itu yang experience yang diinginkan oleh customers dan itu yang kita coba replicate di dalam toko juga. Jadi walaupun sekarang ini PSBB sudah masih sih, tapi mall-mall sudah buka, toko-toko udah buka. Tapi yang kita notice adalah traffic ke online itu tidak turun. Mengapa? Karena mereka browse dulu sebelum berjalan ke toko more than ever. Kalau dulu mungkin mereka langsung aja ke toko, tapi sekarang mereka benar-benar research sebelum mereka berbelanja. Jadi ini yang ingin saya leave to Edupreneurs, teman-teman Edupreneurs hari ini, yaitu if the rate of change on the outside exceeds the rate of change in the inside, the end is near. Meaning, kamu harus terus berevolusi, melihat apa yang ada di luar sana, dan apakah perubahan kamu itu secepat dengan perubahan keluar. Kalau enggak, udah jelas-jelas sangatlah ketinggalan. Ya, itu aja dari saya. Saya lebih ingin mungkin sharing mengenai Q&A, so do leave your questions on the board and I try to answer them as best as I can. Hi, how do you find the niche and decided to go for it as in not pursuing something else in the middle? Nah, mungkin sebagai entrepreneurs, idenya itu selalu banyak ya. Jadi, actually the biggest challenge of an entrepreneur adalah how to stay focused and memilih what to do and what not to do. Nah, jadi waktu itu untuk rupa-rupa, kenapa I decided to just go for rupa-rupa ya akhirnya because saya juga udah gregetan. Sebenarnya ide rupa-rupa itu udah ada sebelum dari 2016. Nah, tapi kan nggak ada nih yang ngerjain. Ya udah, jadi akhirnya saya ngerjain. Terus of course along the way ya udah kepengen nih, aduh ini kayak bosen nih gini gitu. Tapi ya I just keep to myself, remind myself bahwa mimpi lu belum jadi nih, masih jauh gitu. Jadi ya come back, stay focused. Dan kalau when you focus, actually you see a lot of things yang perlu diperbaikin. Kenapa nggak gini? Kenapa nggak gitu? Jadi kalau entrepreneurs kan banyak ide ya, banyak imajinasi. Jadi nah, why don't you focus that energy back into the current business? Nah, I think that's what keeps me nggak ngelirik ke sana ke sini. Ya. Apakah sekiranya ada advice untuk bisnis yang bergerak di bidang jasa, misalnya design and build interior atau arsitektur untuk bisa go online? Karena yang dijual bukan produk tapi lebih ke jasa dan sifatnya bukan mass production tapi custom. Thank you in advance. Oke. Mungkin bisa Kumala bisa. Iya, jadi pernah kerja di advertising iya. company kan? Kayaknya bisa menjelaskan ekstensif nih sebenarnya. Jadi I think balik lagi ya, yang namanya e-commerce itu kan nggak cuman buat jualan gitu. Coba benchmark aja yang di bidang jasa, how those people treat their websites. Ya, jadi lawyers punya kok website. Ya, dentist aja sekarang punya website. Nah, dentist kan udah pasti dokter, mereka nggak mungkin kasih, ya kecuali sekarang dengan Halodoc ya bisa konsultasi online. Tapi let's say dentist deh gitu. Nah, dia kan harus ngecek gigi kamu gimana. Nah, jadi balik lagi kamu mau menggunakan website ini sebagai apa? Kalau orang sangat percaya dengan services, misalnya mereka nyari jasa design and build gitu ya. Mereka kan pasti nyarinya apa nih? Orang lagi nyari interior gitu ya. Interior minimalis Jakarta. Nah, kalau nama kamu di sana berarti customer
dia udah langsung mengenal, oh ada Kumala nih, PT Kumala gitu. Oh apa sih PT Kumala? Oh iya ini benar nih yang gue cari. Nah dia akan telepon, dia akan email. Nah jadi bisa websitenya itu bisa digunakan seperti itu, lead generation. Jadi berapa banyak orang yang tertangkap di website kamu yang menjadi potential customers. Oke. Jadi berarti intinya rajin-rajin mengupload apapun portfolionya gitu ya di sosial media. Actually yang mesti dimengerti gimana sih customer journey-nya. Customer kamu, gimana cara seorang customer itu bisa menemukan service kamu. Bisa build a story yang kayak bisa gitu build ya. A story, bisa ya misalnya gitu ada lagi ini quite interesting. Dia adalah sekolah gitu. Nah, jadi tapi sekolah tempat les lah, bukan sekolah ya, tempat les anak-anak. Tapi yang dia keluarkan di websitenya adalah selalu edukasi mengenai parents, gimana parents should educate their kids. Nah, jadi ibu-ibu, mami-mami semua ya langsung bacanya itu gitu, dan dia mengenal sekolah anak-anak ini melalui situ. Itu tuh kalau ada yang nanya, itu tuh sekolah itu aja, soalnya dia bagus loh, mengerti loh tentang education anak. Gitu. Nah, jadi ada angle seperti itu juga. Malam Ci Teresa, saya mau tanya untuk barang-barang di Ace Hardware sama Informa kan boleh dibilang harga di atas pasaran. Nah, pertanyaan saya bagaimana Ci Teresa membuat customer tetap akan datang berbelanja di Informa dan Ace Hardware walaupun harganya lebih tinggi? Terima kasih. Harga kita lebih tinggi ya. Wow, kamu ceknya di mana? Ya kita nggak merasa kita tinggi sih. Jadi tergantung kamu mau beli apa dulu nih. Mau beli kan ada harga ada barang tiap kali ya. Mau beli sendal swallow atau sendal Havaianas. Sama-sama sendal, sama-sama nyaman, ya, tapi gayanya beda gitu. Nah, jadi balik lagi, I think harga itu sangat penting, di mana harga itu mencerminkan kualitas, mencerminkan is a promise of the brand to you. Gitu. Jadi ada nama Ace Hardware di balik kipas angin Crisbo, gitu ya. Kenapa nggak beli kipas angin merek apalah gitu, murah, yang harganya cuman 50.000 ada kok gitu. Tapi kenapa belinya yang 100.000? Ya mungkin fan-nya dari besi, terus gitu kalau dipegang dinyalain 1 jam nggak kepanasan. Nah jadi balik lagi, iya, balik lagi harga itu sebenarnya relatif sih, tapi itu menjadi mungkin buat entrepreneurs di sini harga itu ya sesuatu yang perlu dipikirkan dengan matang, bukan gue beli berapa kali 50%, ini menjadi harga jual, bukan seperti itu. Tapi yang harus dipikirkan adalah competitors saya jual di harga berapa, customers mau nggak sih beli di harga ini gitu. Jadi saya punya tetangga jual roti 1 loyang 300.000. Mahal banget ini, siapa sih yang mau beli gitu. Tapi once saya coba itu roti ya, wow ini enak banget sih ya. Terus gitu akhirnya udah lama ya beli yuk, kayaknya kangen tuh sama itu roti gitu. Iya kan. Jadi balik lagi harga itu mencerminkan ya kualitas. Terus ada gak sih customer yang mau beli? Nah itu ditentukan ya di market itu gitu. Nah buktinya Hermes itu orang sampai antri-antri, sampai waiting list gitu, padahal harga tas bisa 100 juta gitu ya kan. Jadi tapi statusnya yang orang dapatkan. Jadi jangan, makanya Hermes kan nggak buka di toko di mana-mana gitu ya, karena dia mau keep that status gitu, bahwa hanya ada di mall paling papan atas gitu ya. Kalau belanja nggak boleh ada lebih dari 2-3 orang di dalam butiknya gitu. Jadi harga itu sangat menentukan the quality, the image, the identity itself juga ya.